Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan Piala Asia semakin dekat saja ya. Sebulan ke depan, tepatnya di 12 Januari 2024 dibuka di Qatar, itu sampai pada tanggal 10 Februari. Bagaimana dengan persiapan tim nasional Indonesia? Dan saya sudah coba untuk menghubungi beberapa pihak ya, termasuk manajer tim Pak Sumarji untuk mengatakan soal jumlah pemain yang pasti, dan Pak Marji sudah mengatakan saya akan kasih info kepada Anda. Ya, tunggu saja, dalam waktu dekat saya akan kirim nama-nama yang sudah disusun. Sebenarnya sudah ada nama-nama itu. ST sudah menyusun dan sudah sampai, tinggal PSSI tentunya ada waktu yang tepat untuk merilis nama-nama pemain yang akan dibawa. Ini bukan langsung ke Qatar, tapi ke Turki dulu, menjalani TC di sana selama mungkin 18 hari, karena TC itu akan dimulai pada tanggal 20 Desember ini, seiring dengan berakhirnya kompetisi di Liga 1 BRI. Nah, semua pemain akan berangkat ke Turki, dan sebelum itu pada tanggal 6 selesai, 6 Januari tahun depan itu selesai, untuk kemudian bersiap menuju ke Qatar. Karena penyelenggaraan Piala Asia ada di Qatar, kita tentunya sudah tahu bersama bahwa tim asuhan STY ini berada di grup D, grup yang cukup keras. Ya, di sana kan ada favorit juara Jepang, ada Irak yang mengalahkan kita kemarin di Piala Dunia. Ya, di grup F yang berlangsung di Basra itu dengan 5 gol, yaitu 5-1. Dan di sana juga ada Vietnam, musuh bebuyutan kita. Ya, dan sekarang fokus STY memang tidak main-main, harus mempersiapkan tim ini sebaik mungkin. Perintah dari Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir harus tampil sebaik mungkin, persiapkan juga tim ini dengan matang, dengan bagus. Jadi harus berprestasi, karena ini juga yang dibidik ya, di Piala Asia ini satu bidikan agar kita bisa lolos dari grup. Walaupun terasa orang bisa mengatakan suatu hal yang mustahil, tetapi tetap kita berharap bahwa dengan perkembangan yang ada ya, kita akan bisa bersaing di sana, karena kita akan melawan Irak dalam pertandingan pertama tanggal 15, tanggal 19 ketemu dengan Vietnam, dan tanggal 24 Januari 2024 itu kita ketemu dengan Jepang ya. Dan sebelum berangkat ke Turki, ya, saya coba untuk mengorek itu kebugaran semua pemain, ya. Apakah ini semua ini jangan nantinya dibawa ke Turki untuk melakukan TC di sana, karena di sana juga akan ada pertandingan uji coba 2 kali melawan tim peringkat 120 dunia, Libya. Yaitu akan berlangsung pada tanggal 2 dan tanggal 5, 2 pertandingan ya, dengan tim yang sama. Itu di Turki ketika kita menjalani latihan. Nah, setelah itu tanggal 6 kan kita langsung ke Qatar. Nah, di Qatar sana ada satu pertandingan lagi. Tanggal 9 itu rencananya melawan Iran, tim peringkat 21 dunia. Wah, ini luar biasa. Wah, kita bisa mendapatkan uji coba dengan tim-tim bagus sebelum tampil di event yang sebenarnya Piala Asia. Nah, soal kebugaran ini saya dapatkan bahwa semua tidak ada masalah. Ya, jangan lagi membawa pemain-pemain yang cedera, yang tidak siap, kemudian kita berlatih di sana, saya akan memaksakan ini. Tentunya tidak baik, ya. Tapi semua harus dibawa dalam kondisi bugar, kondisi yang siap tempur. Lain halnya kalau memang sementara ikut tes atau latihan uji coba di sana mengalami cedera, itu tentunya kita tidak bisa tahu ke depannya bagaimana. Tapi yang pasti bahwa dari sini, atau mereka yang nantinya dari Eropa bisa bergabung langsung, ya, atau bergabung pada awal Januari, itu semua bisa dipastikan harus bugar, harus fit. Nah, terutama pemain-pemain yang bermain di Eropa ini yang kita naturalisasi mereka, kemudian berada dalam tim STY. Kalau saya lihat bahwa Elkan Bagot sudah menyatakan siap. Nah, ini pemain dari Ipswich Town. Kemudian Jordi, yang kemarin bersukses bersama dengan Johor Darul Taksim ketika menjadi juara mengalahkan Terengganu. Kemudian ada Sain Patinama. Bahkan konon kabarnya Sain Patinama disebut-sebut sudah ada di Turki, sudah mengakhiri kontrak dia dengan Viking di Liga Norwegia, dan dia sudah lebih dulu ada di Turki sambil menunggu tim kita, tapi tidak tahu ya, mungkin dia hanya berlibur ke sana. Selain Sain Patinama, Stanley Walsh juga menyatakan dia siap untuk bermain. Ivar Jenner bahkan sudah dikatakan sudah ikut dalam latihan. Memang panjang dia, ada lebih dari 10 pekan tidak bermain bersama dengan Jong Utre, ya, tapi dia sudah mulai latihan sekarang setelah pemulihan cedera. Nah, selain Ivar, rekannya ya, Rafael Struijk juga menyatakan siap. Dia bermain di ADO Den Haag. Yang terakhir yang baru dinaturalisasi adalah Justin Hapner. Ya, ini satu teman yang baik, ya, keakraban di antara Ivar, Rafael, dan sekarang Justin Hapner yang untuk bisa bermain akan masuk
di sana. Nama-nama lain yang pernah dinaturalisasikan oleh Indonesia ya Klok itu sudah menyatakan juga oke, Bugar. Tapi yang kita bisa pastikan ini semua kalau mereka dalam kondisi terbaik, oke, yang saya sebut tadi baik Elkan, Jordi, Sain, ya ada Sandi, ada Ivar, ada Rafael, termasuk dengan Justin Hubner. Ini kita bisa mengharapkan mereka tampil oke di Piala Asia. Itu yang kita akan nantikan, dan pentingnya memang untuk TCI ini untuk bisa melihat kerangka tim itu bagaimana di saat menghadapi 2 pertandingan dengan Libya. Itu yang mungkin saya pikir STY sedang melihat ini tim, karena STY belum mendapatkan kerangka yang selama ini saya lihat yang terbaik ya, kalau misalnya starting 11 yang memang selalu tampilkan, selalu berubah-ubah kan untuk ada di sana. Dia terus bisa mencoba di Piala Asia, semoga selama berada di Turki ini dia sudah bisa mendapatkan yang terbaik. Ya, sehingga tidak ada banyak uji coba dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya di saat kita berada di Qatar. Baik menghadapi Irak, Vietnam, dan juga dengan Jepang. Nah, kabar lagi yang lain bahwa Marcelino Ferdinand sudah ikut latihan. Ini pemain muda kita, pemain harapan, aset bagi tim nasional kita. Kita tahu juga dia bermain di Deinze, di kasta kedua di Liga Belgia, dan dia kena hamstring memang. Tidak bermain ketika melawan 2 pertandingan dengan Brunei Darussalam, kemudian menghadapi Irak dan Filipina juga dia tidak bisa bermain, termasuk dengan Ivar Janner juga. Tapi dia sudah dikatakan bahwa dia siap. Sekarang sudah ikut latihan. Nah, semoga kabar-kabar ini kan menyejukkan bagi penggemar sepak bola Indonesia, para netizen, termasuk dengan STY yang berada dalam tekanan. Tekanan luar biasa setelah tampil buruk dalam 2 pertandingan di penyisian pra-Piala Dunia. Ya, zona Asia kita di grup F itu kalah dari Irak dan draw melawan Filipina, sehingga dia harus bisa membawa tim ini lebih baik lagi di Qatar. Kalau sampai gagal di fase grup kan akan berbahaya juga untuk karir dia ke depan ya. Karena memang ada satu step lagi setelah senior bermain di Qatar. Di Qatar lagi akan menunggu pada bulan April tanggal 15 sampai pada tanggal 3 Mei itu bertanding U23 Piala Asia di Qatar, di mana kita lolos untuk pertama kali dalam sejarah, dan itu diloloskan oleh STY. Ketika kita di Solo di Manahan itu menang 2 kali melawan Cina Taipei atau Taiwan, dan juga dengan Turkmenistan. Jadi sini menjadi ujian juga bagi STY untuk bisa berprestasi, untuk membawa tim ini bisa bermain lebih jauh lagi, bukan hanya di fase grup tapi harus keluar. Tapi yang paling diutamakan adalah fokus sekarang yang sudah di depan mata adalah Piala Asia. Nah, semoga nama-nama yang diharapkan menjadi bagian inti bagi starting 11 STY ini tidak bermasalah di saat datang ke Qatar. Ya, tentunya harus menjalani pertandingan-pertandingan uji coba dan mereka juga bisa terhindar. Kita doakan bersama jangan sampai mengalami cedera, karena ini akan ada pengaruh luar biasa. Di saat Elkan cedera, katakan Sain, karena ini rentang cedera nih. Sain apalagi dengan Sandi ya, untuk mengalami cedera. Ini berbahaya, Jordi cedera. Tapi untung kita masih punya Justin Hubner yang bagus untuk bisa kita andalkan di jantung pertahanan. Tapi kalau semua dalam kondisi top terbaik, saya bisa melihat bahwa ada harapan lah buat kita dalam persaingan nantinya di Qatar untuk Piala Asia tahun depan. Sampai di sini dengan saya berbicara untuk memberikan info, sambil kita akan tunggu nama-nama yang pasti ini akan berangkat untuk menjalani tesnya di Turki, dan juga doa dari semua penggemar terhadap pemain-pemain top yang saya sebut tadi ya, di mana mereka semua bermain di Eropa ya, baik Elkan, Jordi, Sain, Sandi, Ivar, Rafael ya, termasuk Marcelino tentunya, ada Justin Hubner, semua dalam posisi yang baik dan mereka bisa bergabung dengan tim Indonesia baik di TC dan juga ketika pada tahun depan untuk bisa menjalani pertandingan di Piala Asia. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.